berhadapan dengan lingkungan dan budaya baru. Nah, beberapa faktor dari culture shock sendiri itu faktor internal seperti keterampilan komunikasi, pengalaman dalam sensitivitas budaya dan karakteristik fisik. Nah, culture shock itu sendiri biasanya terjadi semisal salah satu orang ini mendatangi suatu wilayah dan harus menetap di wilayah itu karena suatu tujuan. Misalnya nih, seorang mahasiswa datang ke Makassar untuk melakukan perkuliahan. Nah, di situ biasanya culture shock itu terjadi. Contohnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan Anwar. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit pengalaman saya ketika datang ke Makassar ya. Jadi saya ini kan orang timur dari Indonesia Timur. Ketika datang ke Makassar, saya menemukan sedikit perbedaan bahasa. Itu adalah culture shock yang saya rasakan ketika datang ke sini. Contohnya ketika teman-teman di sini nih menggunakan bahasa ibuan tambahan gitu. Kayak kodong gitu atau apa lagi biasa digunakan dulu anu atau kimi berbeda seperti itu, dan ada sedikit bahasa daerah yang mereka tambahkan di dalam situ karena saya tidak mengerti ketika pertama kali datang situ. Nah, itu yang menjadi kesulitan bagi saya untuk memahami bahasa sesama antara manusia di sini. Yang kedua itu ketika saya pertama kali datang dan saya berbelanja begitu di suatu toko, mereka pasti berkira itu saya orang dari timur karena tamu saya Jadi saya pernah ditipu juga ketika berbelanja di suatu kios karena tampang yang berbeda. Jadi mungkin itu salah satu culture shock yang saya rasakan juga sih. Mungkin seperti itu. Jadi saya juga punya pengalaman teman-teman. Waktu beberapa tahun yang lalu saya sempat menuju di suatu daerah di luar Sulawesi, namanya Bali. Jadi yang membuat saya pertama kali shock dengan kultur yang ada di daerah situ, ya cara berpakaiannya mereka. Kan kita di Sulawesi, apalagi khusus Makassar ini daerah Bugis, kita ini betul identik dengan Islam, apalagi kita ini berkulturisme juga. Tidak pernah kita lihat mahasiswi yang pakai rok dan celana, pasti pakai rok semua kelompok. Jadi ya itu saya shock dengan cara berpakaian mereka yang terbuka, yang ketat-ketat begitu. Itu saja. Jadi saya mempunyai beberapa tips bagaimana cara untuk mengatasi yang namanya culture shock. Yang pertama itu teman-teman harus bersikap terbuka. Jadi bersikap terbuka itu seperti kita harus selalu siap dan harus mau belajar mengenai budaya orang lain atau budaya tempat yang kita datangi. Jadi yang kedua itu teman-teman yang selalu berpikir tentang ummatan. Maksudnya itu kayak selalu dibandingkan dulu di rumah pun tidak begini, di lingkungan pun tidak begini, kenapa di sini begini, gitu. Jadi yang ketiga teman-teman, yang ditutup diri kita dari luar atau jadi malas untuk bersosialisasi. Jadi contoh kalau kita suatu untuk berada di luar Sulawesi atau berada di Jakarta atau keluar pergi nongkrong sama teman-teman, kita bersosialisasi jangan tertutup. Yang keempat itu kita harus bersikap jujur sama diri kita. Jangan sok tahu, maksudnya jujur itu sama diri kita ya. Kalau ada yang tidak tahu ya, bertanya semua orang yang sok tahu gitu. Jangan sampai ada sesuatu yang kita tidak tahu kita sudah serta. Bicarakan dan bagikanlah tentang budaya atas sama orang yang ada di sana, supaya orang yang misalnya juga tahu bagaimana budaya tempat asal kita. Mereka juga tidak melalui Ya baik teman-teman, jadi itu tadi ada pengertian culture shock, ada juga kenapa culture shock itu bisa terjadi, dan contoh culture shock, dan juga tips agar tidak terjadi culture shock pada diri kita
adalah sedikit materi dari kami. Semoga materi workshop ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Baik. Bye. Baik. Terima kasih. Jadi